السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير العنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير العنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa di rumah, kembali saya Ical, tetap di program Ustadz Tegal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Masya Allah, jauh-jauh kita langsung ke daerah Villa Mutiara. Masya Allah. Alhamdulillahnya lagi, kita langsung tadi salawatnya luar biasa dari ibu-ibu sebelah Iya. sana yang cantik. Itu dari apa Jo? Tim Hadro. Ini kalau dilihat ini umur-umur cantik semua. Masya Allah. Masih umur 16 tahun Ibu Di. Kacamata tidak pakai Ibu, kacamata aku. Cantik ya. Iya. Luar biasa. Nah, Luar biasa. kita mau tahu ini. Ini kan di Villa Mutiara pasti ada namanya. Betul, Nah, betul. Kita pemirsa di rumah pasti juga penasaran. Betul. Apa namanya ini? Ramai sekali, banyak Iya. pasti. Nah, Ibu. Mau tahu ini ibu-ibu dari mana? Allah. Majelis Taklim Babur Rasak Villa Mutiara. Villa Masya Mutiara. Allah. Dan pastinya pemirsa di rumah kita sudah ada di tengah-tengah juga ini Ibu Ketua. Nah, kita perkenalkan dulu Ibu Ketua kita. Ini namanya siapa Ibu Ketua? Tapi nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nama saya Ibu Kartini yang akrab dipanggil Ibu Rauf di sini. Ya. Oh, Kartini panggilan Ibu Rauf. Ibu-ibu kenalnya Ibu Rauf. Tapi nama saya Kartini. Oh, panggilan Ibu Rauf. Iya. Kartini kemana sekarang? Jadi Ibu Rauf lah, Ibu Rauf ya, Ibu Rauf. Ibu Rauf ketua, maksudnya seluruh ini anggota atau gimana ini Bu Ketua? Alhamdulillah. Babur Rasak. Iya. Tapi ku dengarnya ini Majelis Taklim Babur Rasak ini terbagi klaster lagi. Iya. Berapa banyak klaster? Jadi begini, Majelis Taklim Babur Razak ini itu induk dari semua majelis taklim yang ada di Villa Mutiara. Oh, induknya. Iya, Jadi induk. kayak BKMT gitu ya. Iya. Induknya Jadi, di Babur. ada Boleh. 9. Ada berapa? Ada 9 klaster itu berkumpul di Babur Razak ini. Oke, boleh kita sampaikan dulu dan angkat tangan ya di klaster mana? Coba diangkat tangan plus angkat gitu juga kertas di depan tanah. Nah, oke. Yang pertama, klaster
Majelis Taklim klaster kita dari depan ya, elok. Elok, Elok. elok ya, Iya. Elok. benar, elok, Elok dipandang. elok ya, elok, berana, angkat tangan dong, angkat tangan, elok. Oh, Masya Allah. hijau-hijau, ini namanya hijau-hijau burgundi ya. Ini hijau apa nih hijau buahnya? Hah? Hijau apa kan? Hijau lumut di, iya lumut. Sage, hijau sage. Kan sekarang itu Ustadz bukan hijau saja orang, ada hijau sage, hijau tai kuda, ada tuh banyak. Nah, lanjut klaster kedua. Lanjut klaster Asri, Majelis Taklim Asri. Oh, sudah Masya Asri. Asri. Angkat, mana ya Asri mana? Asri. Oh, ini Mas Asri. Pink, apa hijau? Ya, Ungu ya. magenta tuh. Ungu hijau dulu sekarang jadi magenta mi. Iya. Apa? Magenta Bu ya, Sage jaina di Elok dan Asri. Ibu tahu ya? Elok Asri. ujung pukul ujung. Ujung. Ayo, Yang Pak. ketiga Ibu Ketua. Majelis Taklim Biru. Biru. Oh, biru. Ya, klaster biru. Cantik-cantik juga. Tapi ini kulit biru bedanya dari yang lain ini bagus ki emasnya semua. Iya. Rata-rata gelangnya semua emas. Makanya dikasih begini, Pak. Iya. Makanya lama-lama sedikit. Tapi bagus tuh sambungannya. Elok asri Iya. biru. Iya, betul, yang betul. keempat. Majelis Taklim Garden. Dari Garden. Garden. Ayo. Garden. Garden, Kasih tinggi-tinggi begini juga, Bu. Garden. Ayo. Garden berapa orang? Sedikit ya Garden. Garden sedikit. Berapa orang nih? Yang samping-sampingnya Garden juga bukan? Beda lagi. Oh, Garden sedikit. ada Tapi masuk tidak apa-apa, pengurus Bu, ya. ringan. Ayo. Garden cantik lah. Baju apa? Warna apa jadinya? Ungu tong, hijau. Iya. Lain magenta, lain ungu. Ya, mau tak buat atur nih. Iya. Yang kelima. Majelis Taklim klaster hijau. Oh, biru. Oh, Hijau. Masya Allah. Cantik hijau. Yang banyak emasnya kasih tinggi-tinggi, Bu. Kasih tinggi supaya dengar kita anu tak, teman Kalau tak. kalau ini bukan mas, Iya. di brosna. Mau dilihat brosnya. Oke, biru. Yang sebelum biru, Garden. garden, Dan hijau. Lanjut. Majelis Taklim Kirana. Kerana. Dede Kirana. Ah, Di sini pada Kirana. Iya. Masya Allah. Ini minta Ini dia. hebat tingkat turunnya sini, Bang. Saking hebat ada pemain Iya. tinju nah Datang kan pakai. Iya. Tapi tinju pakai sarung tinju. Oh, Tidak nah, bukan, sebentar pulang Mi. Pibam baru menangis. Ah, Nah, bukan. Kirana, lanjut Ibu. Yang ke-7 ini yang ke-8 ya? 7. Majelis Taklim Lestari. Lestari mana? Lestari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu Lestari. Seperti mukanya Lestari. Iya. Pasti ada namanya di situ Ibu Lestari. Oh, benar. Lanjut Ibu kita. Majelis Taklim Jelita. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cantik semua Jelita. Ini kalau ini biru apa ini? Biru langit Ibu, bukan? Ya. Biru tua. Hah? Biru beklin. Iya, Macam- biru mic. Biru mahe. Kan sekarang macam warnanya ada yang ikut di belakangnya. Iya. Hijau-hijau lumut. Betul. Hijau-hijau telur asin. Ada saja. Iya, iya. Oke, lanjut terakhir ya. Iya. Terakhir. Majelis Taklim Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Lestari yang mana? Indah. Indah. Oh, bisa jadi satu nama ini. Indah Lestari. Iya. Ayo, Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Nah, kembali ke Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua. Jadi Babu Rasak ini terkumpul di Babu Rasak semua. Kegiatannya apa saja ini, Ibu Ketua? Ya alhamdulillah baru-baru minggu kemarin kita Iya. adakan senam bersama, Senam. donor darah Masya dan pelatihan memandikan jenazah dan bazar. Masya Allah. Iya. Basar tapi di area lingkungan sini. Iya, Masya di Allah. pelataran masjid.
Masjid Babu Razak. Babu Razak. Nah, kalau untuk kegiatan bulanan ada enggak? Untuk mengumpulkan mereka semua ini di bulanan ada enggak, Bu? Kalau untuk bulanan cukup dengan pengajian bulanan. Oh, pengajian ya, bulanan pengajian ada. rutin. Karena mereka masing-masing punya majelis taklim di klaster masing-masing, Iya. Pak ya. Jadi mereka punya program di setiap majelis taklim. Nah, kalau program paling diharuskan ya dari Babu Razak sendiri sebagai induk, program yang diharuskan untuk setiap majelis taklim tiap bulan itu apa? Pengajian. Pengajian. Atau belajar mengaji ada juga? Tadarusan. Tadarusan. Sebelum dimulai kita tadarusan. Iya. Jadi semua ibu-ibu pintar mengaji ya, Bu ya? Alhamdulillah. Sebentar usas tes. Ibu yang masih ikro angkat tangan? Tidak ada mau pasti. Ya, sidong ikro. Yang ikro sah? Tidak ada yang mau masuk. Ya, Al-Quran besar. Lagi nah, ikro tidak mau ikro tidak. Al-Quran besar. Malam lagi dites sama Ustaz. Antara mau di ikro, ya aman lah Bu ya. Yang jelas untuk belajar dan belajar Bu ya. Bu, nanti kita lanjut lagi Bu Ketua ya. Ibu, tahukah tema kita untuk hari ini? Ada yang tahu temanya? Belum? Saya juga tidak tahu. Yang pastinya pemirsa di rumah, jangan lupa nanti kita akan datang siapa Ustadz. Tapi sebelumnya saya ingatkan buat pemirsa dan ibu-ibu majelis taklim dari Babu Razak Villa Mutiara, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Ibu Di, Ibu, Bu, jangan lupa kunjungi websitenya di www.gajahduduk.com. Ini kan lagi aja. Kan ada .com. Disuruh kita baca .com, Bu. Iya, dibilang .com. .com. Ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_i. Tepuk tangan dulu. Ya. Karena yang pastinya di Gajah Duduk ini bukan cuma sarung ibu sekarang dijual. Ada mukena, ada pasmina, ada jilbab juga sekarang, ada gamis, ya, ada kurta, ada baju koko, ada kupiah banyak. Jadi ibu-ibu yang mau tahu produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk bisa follow Instagram dan Facebooknya. Di Bu, Ibu, mau tahu tema kita untuk hari ini apa? Pemirsa juga di rumah penasaran, langsung saja tema kita untuk hari ini apa? Insya Allah tema kita untuk hari ini adalah 3 perkara yang bisa mengubah takdir seseorang. Masya Allah. Apa temanya ibu-ibu? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masih segmen awal pasti masih bagus. Iya, Masya Allah, luar biasa. Segmen kedua nak lupa mi. Tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua. Ibu Ketua ini Bang sudah seperti ibu saya. Kita. Iya. Saya biasa kalau bamba lekat di rumah diusir Kak bermalam di rumahnya Ibu. Oh, ya. Ini pengajuan saya kalau begitu. Ustaz. Siap. Ku telepon pakai. Ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan ibu-ibu yang bukan ketua. Itu sudah pasti. Iya. Kan ketuanya duduk di sini. Jadi ini ibu-ibu bukan ketua. Tapi ada tuh tahu ketua klaster ibu. Ketua klaster itu. Ibu Dek. Ya. Bu Dek. Bu. Ibu. Sehat. Suami sehat. Anak-anak sehat. Dompet sehat. Allahu Akbar. Saya suka yang terakhir. Iya. Dompet sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa. Dia bilang itu agama, bersedekahlah sama orang-orang yang datang di sini. Iya. Sebentar kita sedekah. Sama. Ibu-ibu di sini masih sehat dompetnya. Iya, alhamdulillah. Coba kita tanya saya. Luar Ustaz. biasa. Coba kita tanya saya. Dompet? Ya. Bang, dompet sehat? Ya. Jadi berarti ibu-ibu di sini alhamdulillah sejahtera.
Jadi ada apoteker mengatakan, Bu, itu obat sakit kepala dia lakunya itu tanggal 15 ke atas. Ya. Karena mulai habis warna ibu-ibu. Iya, betul. Itu kepalanya biasa diisi koyok sini. Biasa kalau dah. tanggal 15 ke atas Bang itu, ibu-ibu kan mulai datang sakit giginya. Masa Ustaz? Kayaknya ibu-ibu di sini korbannya. Tapi kalau film Mutiara kan masih sehat dong. Ya, sehat tanggal dompetnya. 20 Ini gitu. di sini Iya. aman, Bang. Aman. Bu, aman ya Bu ya? Aman, pulang baru tidak. Tapi kalau masih mengkira yang di tangan itu Ustaz, aman. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, Ibu, tema kita pada hari ini apa? Alhamdulillah masih hafal sih Bang. Tapi itu tadi saya ada kurang sini seseorang yang besar. Iya. Dan seseorang. Memang begitu ya, memang kalau lagi kumpul-kumpul begini. Pokoknya kalau tidak ditahu kita kasih goyang saja mulut tak. Coba Ben di sini Ya. dulu, saya tanya dulu, apa temanya? Apa temanya Bu? Masya Allah. Apa Sini aja? ibu-ibu, Gimana? masya Allah. Seseorang aja pokoknya. Sese- Seseorang pokoknya. Coba di sini Ben. Ini kalau di sini Pak, nah apa? Ya, kali yang di sini dulu, di ujung dulu. Ya, Tim ya, ya. hadrah. Ya, pokoknya kalau tidak nak tahu kini dipukul lagi gendanya satu kali. Iya, betul Ustaz. Nah, apa judulnya Bu? Si janjang-janjang nih Bang. 3 berkali seseorang. Apa itu Nabi bilang? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas hari ini tentang 3 perkara yang bisa mengubah takdir. Nah, Ya. mengubah takdir seseorang yang Mau tahu Bu? Serius Ki? Tojeng Ki? Yang pertama. ini Ustaz. Oh begini ya. Sorry Bu. Nah, yang pertama. Nah, Ya, yang cocok. pertama yang bisa mengubah takdir seseorang adalah usaha. Apa Bu? Usaha. Kerja keras. Orang yang bersungguh-sungguh, yang tekuni pekerjaannya, insya Allah akan berubah takdirnya. Tapi takdir yang mana ini Ustaz yang bisa berubah? Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan takdir yang pertama, kita jelaskan dulu takdir yang bisa berubah. Takdir itu ibu-ibu sekalian ada 2. Ada berapa Bu? Ada berapa? Berapa? Ada berapa? Apa itu kulit tangan tuh? Oh 2 tahu. Iya. Ustaz yang salah. Tapi itu ibu ya, ada namanya. Pakai aja Ustaz. Di anu dulu Bang, dikasih Iya. ibur dulu ibu-ibu siapa Supaya- tahu mengantuk semua. Betul. Ya. Kayak Jadi dites anatomi, ternyata mantap ya. enak ya, sini ini babu rasa enak. Iya, luar biasa. Dingin ini. Dimakai. Jadi ada 2 takdir itu Bu. Yang pertama takdir ikhtiari, yang kedua takdir ittirori. Yang pertama takdir ikhtiari, yang kedua takdir ittirori. Takdir ikhtiari ini takdir yang masih bisa berubah. Seperti sebenarnya takdirnya dia miskin, masih bisa berubah jadi seumpama nasibnya dia buruk, masih bisa menjadi baik. Seumpama takdirnya dia bodoh, masih bisa menjadi Pintar. itu namanya takdir ikhtiari. Pakai kho. Kang anak belajar semua aja mengaji. Jadi kita pakai kho. Kho. Jadi takdir. Takdir apa Bu? Ikhtiari. Ya. Ya. Kho ini yang kedengaran.
Ya, dua itu huruf bang, susah sekali diajar ibu-ibu mengaji. Yang pertama huruf ha. Coba. Ha. Kho. Hebat memang. Tepuk tangan dulu untuk Majelis Taklim Masjid Babur Razak. Jadi takdir ikhtiari itu masih bisa berubah, sedangkan takdir yang kedua, takdir ittirari itu sudah tidak bisa berubah. Ketika seseorang berusaha mengubahnya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Seperti kelahiran. Kelahiran itu ittirari, tidak bisa orang masuk kembali, Bu. Oke, masuk kembali. Siapa yang mau masuk kembali? Dia bilang kadek kucing tidak mau lahir di dunia, tidak bisa mi guys. Oh begitu Ustaz ya? Iya. Tuh. Iya. Dia bilang kadek ku tahu ki ini mamaku miskin tidak mau lahir di dunia. Tidak bisa kan? Masih bisa diubah apa tidak bisa? Yang kedua kematian. Kematian ini tidak bisa lagi diubah. Bisakah itu orang yang mati hidup kembali, Bu? Tidak bisa. Pokoknya kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, shadaqallahul azim. Tidak bisa bangkit lagi kembali dia. Iya, bisa kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa diubah lagi jenis kelamin. Nah. Tapi banyak orang yang berusaha mengubah ini. Siapa yang berusaha mengubah ini, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat. Kita sudah ditakdirkan jadi laki-laki, kita sudah dijadikan perempuan, itu adalah takdir ittirari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganggu gugat. Makanya Bu, ketika kita sudah pahami dua takdir ini, maka tadi tiga perkara yang bisa mengubah takdir adalah takdir istiari bedeng. Ya. Jangan takdir istriari. Jangan sagi banyak ibu pancing. Tadi apa Bu? Kenapa saya istiari? Pokoknya jangan makin khawatir kalau majelis taklim ini bang. Pintar semua mengaji. Bagus. Sebentar saya teski. Ih, malak ya. Ya. Jadi tiga perkara ini yang bisa diubah itu hanya takdir ikhtiari saja. Yang pertama tadi apa Bu? Usaha belajar. Ibu kan melahirkan beden tidak bisa dirubah. Iya. Bu, perhatikan Ki Paus. Ya. Tidak. Ini ibu-ibu dari tadi, dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini bang, yang nalias sarungku terus. Memang, karena kita pakai sarung gajah dulu pasti. Ini sarungnya Ustaz Bu, sarung gajah dulu. Luar biasa. Makanya fokusnya ke kita Ustaz ini. Iya betul. Pokoknya kalau mau ibadahnya nyaman, mau sholatnya lebih khusyuk, mau tampil lebih pede, pakai sarung gajah dulu. Nanti potong jadikan iklan. Iya Bu. Kalau kita pakai sarung gajah dulu ceramah Bu, enak sekali. Pede sekali gitu ya. Tidak lengket, tidak busangnya nua. Betul. Kaki kah? Dingin banget Ustaz. Betul. Ya. Iya, sebentar belikan suami. Oh, Nabila Mereng. Suami tak, iya tahu. Ini istri, masya Allah. Bisa dibagikan, tapi ada harga. Iya. Bu, jadi yang pertama yang bisa ngubah takdir seseorang itu usaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdihum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan berikan jalan tersebut, akan tunjukkan jalan tersebut. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuknya. Mau tahu yang berikutnya? Mau? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita kembalikan ke Bang Ical. Bu, Ibu, Bu, Ibu. Nggak bilang apa-apa. Bu, sekarang temanya apa? Iya, mau tak Ibu deh. Karena jadi codang. 3 perkara, coba yang depan. Yang depan.
3 perkara. Bisa berbuat tadi 2 juta rupiah. Dari suami Natonji. Ya, kita iklan dulu ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Masya Allah. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu dari Masya Allah, Masya Allah. Nungguin ya. Pemirsa di rumah, kita masih bersama Ibu Ketua. Ibu Ketua, nah kalau kegiatan lomba pernah tak Babu Razak mengirim satu diutusan dari klaster ikut lomba apa gitu dan menjuarai? Itu pernah, tapi sebelum periode saya. Oh. Iya, pernah karena saya belum 1 tahun menjabat Oh, ini. Pernah. alhamdulillah. Waktu itu posisi saya masih wakil ketua. Dan pernah kami mengutus Majelis Taklim Babu Razak untuk ikut lomba kasidahan di luar. Kasidahan Ya. yang diwakili oleh mereka-mereka? Ya, bukan yang ini, Bukan yang tapi ini. yang film apa Babu Razak. Babu Razak, Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Juara vokalisnya ini ibu ini. Oh, Ibu. Iya, alhamdulillah sudah dapat Yang juara ini 1. juara 1. Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Oh, Hadiahnya berarti sudah generasi kedua ini, Bu? generasi kedua. Berarti hadiahnya sudah habis ya Bu ya? Nah, habis karena sudah lama kan. Nah, Bu Ketua, apakah di masing-masing setiap klaster ini untuk biaya biasanya adakah namanya donasi untuk tiap bulannya untuk bulan ada? Ikut di sini ya. Ya, jadi ibu-ibu Majelis Taklim ini ikut bergabung di Babu Razak ini. Kita ada arisan bulanan. Di arisan itulah kami ada infak, ya, jadi ada infak untuk konsumsi. Gitu. Kayak Jumat Berkah gitu. Jumat ya? Berkah masing-masing klaster. Oh, masing-masing Iya. klaster. Oh, bukan fokus di sini. Iya, untuk sementara belum ada di periode saya. Oke. Harusnya ada juga di sini nanti Bu ya, Bu Insya Ketua ya. Allah, iya. Nah, Bu Ketua, kira-kira sekarang ini jumlah total keseluruhan dari klaster 9 majelis taklim dari klaster masing-masing di Babu Razak ini ada berapa sekarang? 150. Wih, tepuk tangan. Masya Allah. Ini ada semua berarti? Insya Allah. Ada semua ya? Dia. 150. Masya Allah. Kayaknya sebelah sana sedikit ya. Lestari masih sedikit. Berarti masih belum semua hadir kan? Iya. Ya, pi berenang. Oh, tinggal 6 ji memang. Oh, saya kira pi berenang deh. Bu. Ibu. Tahan lagi Bu Ketua, makasih banyak. Nah, kita lanjut lagi Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut tahu siapa Ustadz, pemirsa di rumah, ibu-ibu kita ingatkan kembali. Kenapa Sarung Gajah Duduk disebut legenda? Ada yang tahu? Ya, karena apa? Betul, lama. Lamanya kenapa? Lama sekali. Nah. Karena yang pertama di Indonesia dimulai Sarung Gajah Duduk ini tahun 1970. Wah. Jangan kira saya bukan Pak Ustaz begini-begini ada dua. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya lagi, ini pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan di Jawa mana Ibu? Jawa apa? Jawa Timur. Ibu? Jawa apa? Jawa Tengah. Ibu? Yang betul adalah Jawa Tengah Ibu. Jawa Tengah ya. Jadi kalau ibu majelis taklim Babu Razak ya, mau jalan-jalan ke Pekalongan itu boleh. Nanti bilang saja, kita pernah syuting di Fajar TV loh, di pabrik ya. Itu dapat diskon lagi 50%. Harga pabrik diskon lagi 50%. Ibu ya.
Bilang saya Pak Jardi pernah syuting, pasti aman lah. Budi, Bu, Bu, Ibu, temanya apa? Yang pertama, mau mentongin aja berkelahi ini ibu kan. Yang pertama apa? Usaha. Usaha saja dulu. Ya. Usaha ada 2, apa itu? Yang 2 itu apa? Ini pengaruhnya Bang karena ini pengaruhnya karena sarunta jadi terus naliake. Iya. Apa Bu? Ikhtiarori? Ikhtiari dan ittirori. Sini. Apa Bu? Apa? Dan ikhtari dan ikhwari. Kita yang benar ya Ustaz ya. Iya, iya. Karena berkelahi jelas sama ibu-ibu kan ya. Oke, yang pertama usaha. Usaha itu ada 2. Apa Ustaz? Tafadhol silakan. Insyaallah. Ya. Ibu. Jadi tadi yang pertama usaha yang bisa mengubah takdir ikhtirori adalah usaha. Usaha. Kerja keras. Jangki makutu. Orang Thailand bilang al-kutu'u wal balala'u wal malasu wal tinru'u. Ya. Kalau ada orang makutu, ya, kutu balala, ya. Ndak bungkus mas mantarin Ustaz. Jangki kudu dia ki bangin Ya. Ya, kan dari tadi ini bosar kaji lihat terus. Iya. Tapi begini kata dia tua Ustaz. Iya. Sama Ji. Sama Ya, Ji. Ya. Baca satu piring tak ini Ustaz. Satu kita piring ini. Aman. Saja. Jadi usaha Bu. Kalau kita sungguh-sungguh usaha, insya Allah Allah akan ubah takdir tak. Yang tadinya sebenarnya ditakdirkan miskin, tapi dia konsen, ya, dia konsisten di dalam bekerja. Insya Allah Allah akan jadikan dia orang kaya. Yang penting mau usaha. Tadinya kita ini buntu, ya. Tahu bahasa Arabnya buntu? Al-buntu'u. Ya. Itu Arab asal-asal Bu. Nanti ada orang Arab di sini marah. Ya. Tadinya kita ini tidak pintar, kurang cerdas, tetapi belajar, akhirnya Allah jadikan pintar, jadikan cerdas. Kalau ada anak tak madongo, mohon maaf Bu. Kalau ada anak tak bodoh, ya, atau kurang pintar, kurang enak didengar kalau bodoh kurang pintar, ya, setiap pulang sekolah pasti bawa telur. Dapat berapa kau nak? Dapat telur. Karena dulu orang bilang bayau. Setiap pulang pasti nol misalnya nilainya. Masih bisa berubah Bu ketika dia berusaha betul-betul dia belajar. Sekarang yang kedua yang bisa mengubah takdir seseorang adalah pendidikan. Apa Bu? Pendidikan. Jangan pernah takut ibu-ibu kasih sekolah anaknya. Justru kalau tidak sekolah anak tak, nanti dia akan kerja S3. Tahu S3? Sondok, Sikopang, Semeng. Masih mau kok. Karaeng, sondok Sikopang. Jangan kita guna kasih sekolah anak tak Bu. Bilang saya tidak takut ya Ustaz. Kenapa deh Bu? Tidak ada anakku. Uko dong. Kabel itu ceritanya tuh. Iya. Pokoknya jangan takut kasih sekolah anak tak. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, talabul ilmi takafalallahu rizquhu. Penuntut ilmu Allah yang jamin rezekinya. Saya pernah Bu menghadiri pertemuan internasional. Saya pembicaranya Bu. Pakai bahasa Arab dari A sampai Z.
Tapi kebetulan ini yang kutemani profesor doktor. Saya kodom baru SC di. Ya, begitu saya masuk ruangan, yang dicium tangannya, yang dipeluk, yang dicipika-cipiki itu profesor kah? Ya. Masuk Pak Prof. Ya, kita kodom masuk ki Pak. Deh, dabung kana jangan nggak? Iya. Nah. Karena dia ada pendidikannya nalia orang, akhirnya dia yang dimuliakan. Begitu saya tampil, saya yang bicara, bilang, ih injo supaya ustaz ke kundang anak jangan ji. Padahal saya yang bicara, pakai bahasa Arab dari A sampai Z. Tapi karena sekolah saya belum sampai profesor, akhirnya sekolah kan sampai doktor ibu. Profesor itu profesinya kan. Karena beliau profesor, akhirnya beliaulah yang dihormati. Itu bisa mengubah takdir. Jangan kita takut sekolah. Ibu-ibu kalau masih bisa sekolah ki. Ya. Tapi toh begini. Ibu-ibu. Saya potong dulu. Tapi kan biasanya dulu Ibu Di, Ya. Bu. Ya. Oh Ibu. Dulu kan itu bilang orang tua dulu beden. Ya. Jangan mau sekolah tinggi-tinggi kau udah perempuan. Kayak ujung-ujungnya dapur ji. Iya. Nah itu tahu bagaimana Ustaz? Justru perempuan itu yang harus tinggi sekolahnya. Itu Bu. Paham Bu? Justru perempuan yang harus tinggi sekolahnya, karena Nabi mengatakan perempuan itu an-nisa'u madrasatul ula. Wanita itu, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kalau tidak sanggup ke sekolah di university Bu, sekolah ke juga begini. Ini sekolah ini. Sekolah juga ini Ustaz. Cuman sayangnya kita menganggap pendidikan itu nanti S1, S2, S3, S tontong. Ya. Nanti kita menganggap itu baru kita menganggap dia sekolah. Intinya belajar kita terus, jangan cuma menganggap bahwasanya pendidikan ini nanti didapatkan di universitas, tidak. Pokoknya di mana kita bisa ambil ilmu, ambil di situ. Insya Allah bisa berubah takdir tak dengan pendidikan. Berapa banyak di Makassar ini dosen-dosen internasional, ya, dia dosen internasional dari kampung, ternyata bapaknya petani, bagoyang becak di kampung. Tetapi karena dia sekolah, akhirnya dia ubah takdirnya, orang tuanya, dia ubah takdirnya dirinya sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, yang bisa mengubah takdir seseorang adalah doa, bukan doe. Ibu-ibu kasangin doe mami. Bentar di belakang dia bilang. Iya. Tapi malu-malu aja dia bilang. Untuk cepat aja bilang doa. Iya. Akhirnya doe. Ubah tadi seseorang ada doe juga. Iya. Nah bilang, Ustaz, doe juga bisa mengubah takdir. Kenapa? Tadi anakku tidak lulus, begitu saya kasih tak, akhirnya lulus. Ya, tidak ada di sini Bu, di sana aja. Ya, di sini aman Di sini ibu-ibu. semua berdoa. Ibu Di. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya doa bisa mengubah takdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib." Pintar mentong ibu-ibu ini. Iya, nah hafal mereka. Nah hafal. Iya. Karena Pak Imam setiap sudah sholat, ud'uni astajib lakum, baru berdoa Pak Imam. Akhirnya nah hafal juga ibu-ibu. Itulah bagusnya kalau imam tak baca doa. Kalau imam tak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah janjam lagi terus. Apa nih inrangku? Nah janjam. Berdoa aku supaya anak kecil juga dengarkan. Oh tahu, oh ini dibaca, oh ini dibaca kalau sudah sholat. Intinya berdoa. Doa yang paling bagus untuk ibu-ibu di sepertiga malam. Kalau bang kita tahajud, doakan ya anak-anak tak. Saya Bu menghafal Quran di Takalar itu lancar sekali, seperti itu cerek dituang ke airnya, itu dituang ke dalam gelas. Lancar sekali masuk. Begitu saya pulang, ternyata bapak saya bilang, selama kamu di pesantren, mamamu tidak pernah tinggalkan sholat tahajud, selalu kuna doakan. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu, doanya ibu bainahu wa bainallah bila hijab. Doa seorang ibu kepada anaknya, antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Kalau didoakannya nata cilakalah, lo kok pasti cilakai. Saya pribadi Bu, tidak ada yang paling saya takuti kecuali murkanya ibu, murkanya bapak. Itu yang paling saya hindari.
Jadi kalau ada masalah Bu, saya pilih lari. Gappa kana pakkanaya. Nakana tololalo kok akhirnya tidak bisa menceramah. Kenapa? Karena setiap mau ceramah ku lupa bahannya. Apa yang mau ku ceramahkan ini? Jadi doa tak Bu untuk anak-anak tak terkhusus untuk suami tak supaya tidak nabawa lari orang lain. Ya. Apa itu? Untuk suaminya supaya tidak dibawa lari sama orang lain. Alias pelakor. ya. Tapi kadang-kadang begitu Ustaz ya, ibu-ibu kalau ya maaf ini kadang-kadang sebagian ibu-ibu bukan di sini ya. Ya. Itu hampir 50% pasti kalau anak-anak marah kesal sama anak atau sama suami pasti mendoakan yang jelek. Nah. Bu ya benar enggak? Nah, kali ini anak. Gitu. Betul. Bandel. Ya. Jangan ya Ustaz ya, enggak boleh gitu ya. Jangan Bu. Kalau marah sama anak tak, ya. Kalau marah sama anak tak, doakan yang baik-baik. Jadi gubernur lalu kok. Tampilin mi tapi jadi gubernur kok nak ngapain? Ya. Iya kan? Jadi wali kota lalu kok. Ya. Kalau marah sekali maki. Jadi ini kebun binatang nasi Bu. Iya. Jadi kalau imam masjid nanti di Mekah. Itu ada kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kita semua sudah tahu. Itu orang nakal sekali, anak paling nakal di seusianya. Ternyata pada satu ketika ibunya mau kedatangan tamu istimewa, tamu kerajaan. Karena nakalnya itu Sudais, ibunya sudah siapkan makanan begini. Begitu Nalia sudah disiapkan makanan, ambil pasir baru nataburi. Kak dekat pasti dikena setangannya. Iya. Pasti minjo kalau enggak deh. Rata gitu ya. Iya, karena setangannya mati lalu kok. Ini apakah anak setan? Bagaimana tanda setan anu? Subhanallah. Tapi apa perkataannya? Mamanya Syekh Sudais. Beliau mengatakan, ya Sudais, idhab ilal Makkah antakuna imam. Oh Sudais, capek mak lihat kona. Pimo ko di Makkah imam. Akhirnya sekarang penentu imam Haramain itu adalah Syekh As-Sudais. Masya Allah. Nah, jadi Bu, paham Bu? Dua seorang ibu yang tentukan kau imam di Madinah, kamu imam di Makkah, itu adalah Syekh As-Sudais. Dia imamnya para imam di Haramain. Itu barakah dari doa ibunya. Jangan kemana-mana, kita kembalikan ke Bang Icar. Iya, Masya Allah Ibu. Jadi berdoa baik-baik sama suami dan orang tua juga. Kayak masalah orang tua tadi. Iya. Mana tahu ibu-ibu kan? Bu. Ibu. Nah, setelah ini ya, siapkan dua yang mau bertanya. Terkait tema kita tadi, nanti kita kasih hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Oke Bu? Kita iklan dulu ya. Jadi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah, kita masih di Villa Mutiara, masih ada Ibu Ketua dan ibu-ibu dari Masya Allah, masih semangat Ustaz ya. Alhamdulillah. Izin Ibu Ketua, kita mau kasih pertanyaan ya. Yang mau bertanya nanti kita kasih hadiah Ibu Ketua ya. Tapi sebelumnya Ibu. Ibu. Bu. Ya. Sebelum kita kasih kesempatan Ibu bertanya, saya mau sampaikan buat pemirsa juga di rumah. Jangan lupa Ibu ya. Kalau mau beli sarung gajah duduk ya, yang model begini Bu. Yang ada tulisan apanya Ibu? Yang ada tulisan? Iya. Yang ada legenda Nusantaranya, ada gajah duduknya. Ada gajah, tapi bukan itu. Iya. Yang ada tulisan Arabnya. Iya. Iya. Lihat ini itu, lihat ini gajah duduk, di bawahnya gajah duduk ada tulisan Arab tuh. Yang ada apanya Bu? Kenapa beda?
Salah. Karena lebih otentik, ya. Karena dulu kan sarung gajah dulu itu kotak-kotak jibuto. Nah, ini yang saya pakai sama Ustaz sekarang kan seperti ini. Lebih otentik. Ya, Bu. Nah. Ya, bisa Bu harga 60 kok. Masa saya sakit ini boleh dibagi semua 150 orang. Bangkrut di perusahaan. Iya, terpas bisa tutup begini. Bu. Iya, berkaminya. Boleh. Nanti Ibu hubungi saya kasih tahu harganya berapa. Ya. Bu. Yang ada tulisan? Ya, masih ada tulisan kayaknya. Tulisan apa? Allah. Bu, izin Bu Ketua, saya berdiri pada Dek. Iya, saya kira ya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Baburasak yang mau bertanya, boleh nanti angkat tangan, maju ke sini ya. Silakan Ibu, saya yang bertanya. Ayo Ibu dulu sini. Ayo Ibu. Bodong. Maju Ibu, maju. Izin Bu Ketua ya. Iya. Karena tak kelihatan. Tidak masalah. Kaget kali juga ibu jadi. Iya, sama besarku bener. Padahal ku tahan tadi perutku tuh ku tahan tapi ku lagi sama aja. Ih lepas ki. Di sini ibu ya. Di sini ya. Iya. Ibu ya. Oke, boleh perkenalkan dengan kita dulu. Perkenalkan kita mata, klaster tak mana, alamat tak ya, klaster lama ya. Anak tak berapa Mi? Suami tak berapa? Nama tak dulu ya, sayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamuk ibu. Perkenalkan ibu-ibu soleha, nama saya Sulfiati. Tunggu, sabar. Kenapa begini? Antak gimana? Bagus silang ya dia. Sini kepala, sini ya. Ya. Enggak, oh ya, begitu mau. Sini kepala ya. Ya. Nama saya Sulfiati, asal dari Villa Mutiara Hijau, Majelis Taklim Klaster Hijau juga. Iya, masalah. Anak? Iya. Kebetulan saat ini sudah 4, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami masih tetap 1. Alhamdulillah. Iya, pertanyaan saya, Ustaz. Sama saya ibu bertanya, Ibu Ketua saya atau Pak Ustaz? Pak Ustaz. Oke, silakan. Iya. Silakan. Pertanyaan saya simpel saja. Saya mau bertanya, kan tadi ada usaha 3 perkara yang bisa merubah takdir seseorang. Kan kita lihat fenomena sekarang ya, banyak sekali yang merubah bentuk, baik itu bentuk muka maupun badan dengan melalui operasi plastik mungkin ya. Kira-kira kalau seperti itu hukumnya apa, Ustadz? Baik Bu, baik. Merubah apa Bu? Merubah bentuk badan. Iya, baik. Kami tidak termasuk orang itu. Iya, terima kasih. Ya, Bu ya. Baik, karena Ibu bertanya kita kasih hadiah dulu. Tepuk tangan dulu buat Ibu, Masya Allah dari Klaster Hijau. Oh iya. Ya. Ya sudah Bu, sudah. 2. Ini lagi bagusnya nih Ibu, 2 ini terima kasih. Pak Ustadz sama Ibu Ketua, saya yang bawa sarung ah. Terima kasih. Iya. Dek,
Besok-besok ucapkan terima kasih. Tinggal kipun di pokokku. Di depan. Bukan saya tunggu terima kasih. Tidak aja. Terima kasih. Hari ini. Ibu, beliau yang bawa sarung. Ya. Yang kedua boleh. Kita tamu Ya. dulu ya. Kita tamu dulu nanti jawab sekalian sama Pak Ustadz. Silakan Ibu. Yang kedua. Iya. Bismillah. Ya, banyak na Ibu geran. Sini Ibu ya. Ya. Sama tadi perkenalkan nama ta. Bismillahirrahmanirrahim. Sama geran cincin tak Bu. Iya. Iya, gampang. Kompak, ya. Ibu ketua juga. Ibu ketua. Pokoknya satu pabrik ini. Oke, perkenalkan namanya sama yang tadi Bu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatma. Saya mewakili pengurus Majelis Taklim Babur Rasak untuk bertanya. Saya tinggal di klaster hijau. Tepuk tangan dulu, Bang. Masya Allah. Anak? Anak sudah 2. Alhamdulillah. Suami alhamdulillah 1 tetap 1. Iya. Amin. Amin. Amin loh saya Bu, amin. Mau bertanya? Mau. Sama? Sama Pak Ustadz. Oke, silakan. Ya. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini, Iya. ada 3 perkara. Sedikit ya. Ada 3 perkara yang bisa merubah takdir seseorang. Iya. Namun ada takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu kematian. Tidak bakalan mundur atau maju sedetik pun. Namun sering kami mendengar ada pernyataan yang mengatakan bahwa dengan menjalin silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Iya. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketangkap. Nah, Ibu bertanya, kita kasih hadiah dulu. Jangan dulu tetangga Ya. karena Ibu agak sedikit emosi, mundur-mundur kamera tabah. Oke. Ya. Bagus sekali pertanyaannya Ibu. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suami tetap. 1. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita kasih. Sallallahu. Makasih. Ibu. Malah lagi ditegur. Tapi baiknya tahu ini Ibu Kak. Nah lewat sering surga ya ini. Iya. Terima kasih Ustadz. Ibu ketua saya. Kameramen aja. Terima kasih. Keren ya. Iya. Bu. Pemirsa di rumah yang pastinya mau tahu jawabannya seperti apa? Tafadhol Ustaz, silakan. Baik. Bu, Ibu, mau tahu jawabannya? Yang pertama, bagaimana hukumnya merubah wajah atau anggota tubuh? Hukumnya haram. Nauzubillah min salik. Kalau dia meninggal dunia, kemudian tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Tapi Ustaz, Ibu, hati-hati kita. Ya, kalau pesek-pesek seperti Ustaz, syukur nih. Iya. Saya itu kularangnya orang menggibah, makanya sendiriku jini godong kutunjuk. Tapi masalah kita tunjuk kita Ibu kalau pesek-pesek Ibu, namanya pesek Ibu kuliah. Tapi mancung ke dalam. Ya. Cantik. Iya. Soalnya begini Bu, pernah ada orang tersinggung sama ceramahnya Ustaz, 2 hari begitu meninggal. Tapi kayak begini Ustaz. Tidak juga di sini. Tapi saya potong dulu Ustaz. Iya. Kira-kira gini. Kalau mempercantik untuk suami gitu masih merubah sesuatu dari tubuh kita, tapi untuk suami itu gimana? Kalau memperbaiki Bu, bukan merubah, silahkan. Oh bisa berarti. Seumpama alisnya terlalu tebal ya. Nah, seperti apa tuh? Ya intinya tebal sekali lah. Nah tipis-tipis sedikit, tidak apa-apa. Tapi baru nasi tebal tidak boleh. Itu artinya Oh begitu. Memperbaiki dengan merubah beda Bu ya. Beda. Kalau memperbaiki silahkan. Untuk memperindah, apalagi untuk suami. Apalagi untuk suami. Tapi jangan lalu perbaiki untuk suamina orang. Nah. Untuk masih satu Ya Bu. Bisa Bu. Nah. Ya. Jadi kalau mengubah itu tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Kalau memperbaiki silahkan. Kalau timbangannya terlalu berat, seumpama mau diperbaiki diet ya, itu memperbaiki ya.
Tapi kalau kita seumpama mengubah, tidak boleh. Seumpama dia terlalu kurus, ya, mau kasih gemuk-gemuk sedikit, minum vitamin apa segala macam, silahkan. Itu memperbaiki. Paham, Bu? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi itu takdir ittirori tidak bisa diubah, termasuk kematian. Nah, bagaimana ini? Ada hadis yang mengatakan silaturahmi itu memperpanjang umur. Yang maksudnya itu, Bu, tidak bisa diubah lagi ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Sudah keluar, begitu orang sudah sapu matanya, innalillahi wa inna, tidak bisa lagi. Tapi kalau sekarang ini masih bisa kita kasih panjang umur tak? Bersedekah juga. Ya, bersedekah sama ustaz, sama presenter. Betul. Kan tak mungkin ya, maka lagi, Bu. Mau mikir mati namanya. Saya tetap. Ya. Ya. Jadi harus sekarang Ustaz ya. Ya. Tapi ini Ustaz ya boleh. Kalau sekarang masih boleh. Masih bisa kita kasih panjang umur tak dengan sedekah, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak silaturahim yang seperti Ibu tadi. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan tidak bisa lagi. Iya, jangan mikir lagi ingat Kak, Bu. Ya. Toh? Ya. Kalau lagi jangan mikir lagi ingat Kak. Allah mau ingat. Ya. Jadi, Bu, jadi ketika sudah meninggal dunia tidak ada lagi yang bisa berubah karena itu adalah takdir ittirori. Kesimpulannya, 3 yang bisa mengubah takdir yang bisa diubah adalah takdir ikhtiari. Yang pertama usaha, yang kedua pendidikan, yang ketiga doa. Dengan memperbanyak doa, insya Allah Allah akan memperbaiki sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan tak. Tadinya tidak terlalu romantis di dalam rumah tangganya, begitu dia berdoa Allah berikan keromantisan. Tadinya ekonominya belum terlalu baik, akhirnya karena banyak berdoa, banyak usaha, dan dia melaksanakan pendidikan, dia sekolah seumpama, insya Allah mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa berubah menjadi ekonominya bisa menjadi lebih baik. Itu kesimpulan ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri Ustadz pribadi dan untuk ibu-ibu majelis taklim dari. Iya, karena mengantuk maki kita kembalikan ke Bang Isyal. Apa yang bilang ibu-ibu kan? Majlis taklim ada ni. Coba ulang. Majlis taklim. Itu betul. Alim tadi pila mutiara bapu rasa. Pila narung. Bu. Usaha. Rajin-rajin kita berdoa. Jangan lupa juga selalu untuk Alhamdulillah. Bu. Ibu. Semoga ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tahu siapa Ustaz ini Bu ya. Bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Keluar telinga. Tidak keluar. Diamalkan ya Bu ya. Semoga kita semua dapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu. Bu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_ai. Oke, Bu. Pemirsa di rumah, mohon maaf kalau ada salah kata Ibu Di. Sekali terima kasih karena kesalahan kehilapan milik kita manusia, kesempurnaan yang milik Allah. Bu Di, Bu. Sampai jumpa berikutnya di program Pusat Tukar bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.